pasar pagi membeli buah. Buah dibeli untuk sang raja. Senang hati rasanya kita bisa berjumpa dalam siaran obrolan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya Pilih Makomi dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam siaran obrolan budaya bersama RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Dan di kesempatan pada kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan mengenai ketangguhan UMKM kue tradisional bertahan di tengah kue modern. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah? Tentunya di kesempatan pada kali ini saya Pilih Makomi tidak sendiri. Kita sudah menghadirkan dua narasumber yang akan kita mintain informasi dan mengulik tentang tema kita pada hari ini. Dan sudah hadir membersamai kita semua ada Ibu Yus Eliza atau akrab disapa dengan Bunda Raya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Raya. Beliau ini merupakan pengusaha dan juga penggiat kue tradisional. Dan di sebelah Bunda Raya sudah hadir juga membersamai kita Muhammad Solihin selaku milenial pemerhati kuliner. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk Muhammad Solihin. Baik, kita langsung ke topik saja. Dan di kesempatan pada kali ini, para pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, tentang ketangguhan UMKM kue tradisional bertahan di tengah kue modern. Sangat relate sekali dengan narasumber kita pada hari ini. Sebelumnya kita sapa dulu mungkin kedua narasumber kita yang sudah hadir. Halo, selamat malam Bunda. Selamat malam. Selamat malam kembali. Selamat malam Saudara Solihin. Selamat malam. Selamat malam kembali. Bunda, apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Solihin gimana? Sama, baik juga. Alhamdulillah baik juga. Oke, baik. Bunda, ini kan Bunda merupakan salah satu pelopor UMKM juga nih di Kota Palembang yang terbilang sukses juga di tengah gempuran kue modern saat ini, tapi bisa tetap bersaing di kue tradisional ini sendiri, tetap eksistensi. Nah, kalau pilih boleh tahu Bunda, ini Bunda memulai merintis usaha di bidang kue tradisional ini sejak kapan Bunda? Ini tahun 2016, jadi untuk tahun 2026 genap 1 dekade 10 tahun usaha Bunda. Wih, sudah hampir 1 dekade ya? Iya. Luar biasa, masih eksis sampai dengan sekarang. Amin. Oke, dan mungkin flashback ke belakang Bunda, alasan memilih kue tradisional. Kenapa nih Bunda? Memang basicnya senang masak atau mungkin ada yang melatar belakangi? Yang pasti ingin mempertahankan atau mengenalkan kuliner Palembang khususnya di kue tradisional. Kenapa Bunda fokuskan ke kue tradisional? Karena kue-kue Palembang ini cuma bisa dijumpai di saat hari raya saja. Kenapa tidak setiap saat, setiap waktu kalau orang mau makan kue ada bisa Bunda redikan gitu. Betul, jadi memang kayaknya sangat relate sekali kalau misalkan kita kasih slogan Hari Raya ingatnya kue Bunda Raya. Oke, betul sekali ya. Oke, jadi memang kalau misalkan tidak di semua momen berarti bisa menikmati kue Lebaran. Iya, Oke, jadi bisa dihadirkan di setiap hari dengan bisa menikmati kue dari Bunda Raya ini sendiri. Oke, baik. Nah, kalau untuk Saudara Solihin memang senang kulineran sebenarnya atau fokus ke makanan tertentu saja? Senang kulineran. Oke, berarti salah satunya di kue tradisional Kue ini. tradisional. Kenapa nih bisa senang? Ya karena memang kue tradisional ini merupakan kekayaan budaya yang patut kita lestarikan ya. Apalagi benar kata Bunda Raya kan ini kan memang kue ini kan hanya dijumpai ketika pas Lebaran saja. Nah bukan tidak kemungkinan juga dengan adanya Bunda Raya yang telah merupakan 1 dekade ini. Jadi untuk kaum milenial seperti kita pemerhati kuliner ini itu akan tetap kita kenal terus. Dan mungkin kan banyak orang yang tidak tahu dengan kue-kue tradisional. Ya salah satunya ada kue bluder ya Bunda ya, ada mandan samin, ada bolu kojo yang mungkin jarang terdengar. Mungkin paling orang terdengarnya kue 8 jam, mak subah. Nah jadi dengan adanya untuk kue tradisional ini semua orang bisa mengenal dengan nama kue-kue tersebut gitu. Oke, betul sekali. Tapi kalau misalkan kita singgung lagi soal kue Bunda Raya ini memang sudah go internasional juga Bunda ya. Ordernya sudah sampai ke luar negeri juga, luar biasa. Dinotis oleh orang-orang luar negeri yang notabene orang Indonesia tinggal di luar negeri dan mereka repeat order
dan rekan-rekan sejawat mereka dari luar negeri juga ikutan repeat order. Gimana Bunda pengalamannya bisa menerima orderan sampai ke luar negeri? Ya, alhamdulillah banget. Walaupun Bunda bukan pengusaha yang sekolah tinggi istilahnya, tapi kalau baca di YouTube atau di mana pasti ada slogan itu kue terenak lapis atau cake itu hanya di Bunda Raya. Jadi beberapa teman-teman juga kalau di Mekah itu lapis legit Bunda, setiap teman-teman yang mau umroh itu bawanya lapis legit Palembang. Wih, luar biasa. Jadi memang sudah seterkenal itu ya, sampai di luar negeri bisa diminati juga. Nah Bunda, ini kan dalam kurun waktu 1 dekade nih hampir ya. Tentunya tidak mudah mempertahankan cita rasa yang autentik sendiri dari kue khas Bunda Raya ini sendiri. Sebenarnya rahasianya apa sih Bunda? Mempertahankan cita rasa ini. Ya karena balik lagi itu ada kesenangan tersendiri. Jadi bahagia yang tiada obatnya. Karena kenapa? Semakin banyak lidah-lidah yang mencicipi kuliner Palembang, satu suara lemak nian ke bahasa Palembang atau enak banget. Jadi bagi Bunda selelah apapun, secapek apapun itu Bunda tetap turun tangan untuk ke dapur ngadon kue langsung. Jadi bagi Bunda kebahagiaan itu bukan main karena kue Palembang sangat diminati dan sangat digemari. Kemarin baru dari Oslo, teman-teman dari Belanda dan mereka membandingkan antara lapis legit asli dari negara Belanda dengan kita Palembang. Ternyata kue Bunda tidak kalah lah soal rasa dan teksturnya itu. Oke, bisa bersaing Bunda ya. Iya. Bisa di-compare juga dengan makanan dari luar negeri sana. Wih, luar biasa nih Bunda. Nah Bunda, ini kan banyak sekali nih varian-varian dari kue tradisional ini sendiri yang diciptakan oleh Bunda Raya sendiri. Mungkin warisan dari turun-temurun ya. Yang bisa dibilang seperti yang dibilang Solihin tadi ada bolu kojo dan yang lain-lain Mak Suba, kue 8 jam. Nah kira-kira yang paling digemari saat ini nih, yang mungkin dari awal Bunda berintis sampai sekarang masih eksistensi varian apa Bunda? Mak Subah. Mak Subah. Kenapa Subah. tuh bisa Mak Subah yang Karena dipilih? memang kue Palembang, kue tradisional Palembang memang benar-benar otentiknya rasa Mak Subah itu benar-benar beda. Jadi karena seiring kemajuan zaman dan Bunda juga salah satu pemenang suatu lomba kontes itu di Indonesia mewakilkan Sumatera Selatan, Mak Subah Bunda kembangkan menjadi Mak Jola. Jadi Mak Subah kojo lapis. Tapi tidak merubah rasa ataupun resep. Jadi tetap ada Mak Subah, tetap ada kojo, tetap ada lapisnya. Dan itu juara 1. Alhamdulillah bisnis pitchingnya juara 1 nasional. Wih, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Raya. Bukan prestasi yang mudah sekali diraih, sudah mencapai ke luar negeri juga, sudah mencapai ke nasional. Dan juga mungkin untuk kue apa tadi Bunda? Mak Jola. Mak Jola, iya. Mak Jola itu sendiri mungkin inovasi tersendiri dari Bunda Raya ya? Ya, itu pada tahun 2017. Gimana caranya kita ngikut lomba kue yang belum ada. Jadi Bunda inovasi, Bunda yang ciptakan dan ini sangat viral kue Mak Jola ini. Luar biasa. Oke, kita ke Solihin lagi ya. Oke, Solihin sebagai kaum milenial tentunya pasti banyak sekali makanan-makanan terbaru yang modern saat ini yang kamu jumpai. Dan kenapa? Jadi tetap senang dengan kue tradisional ini di tengah gempuran makanan modern saat ini yang bermunculan. Ya baik, jadi sebagai kaum milenial dan juga pemerhati kuliner yang pastinya itu kenapa saya tetap menyukai makan tradisional tadi karena merupakan ciri khas cita rasa dari budaya itu tersebut. Ya kalau salah satu contoh tadi kata Bunda Raya ada Mak Jola tadi. Itu kan perpaduan antara Mak Jo dan Mak Subah, kojo dan lapis ya. Di antara 3 itu sebenarnya aku yang paling suka adalah kojo. Ya Bunda. Ya jadi memang ada ciri khas tersendiri dari kue tersebut. Makanya itu walaupun sudah ada misalnya gempuran misalnya dari makanan-makanan yang lain modern ini, kue tetap mencintai kue-kue tersebut. Betul, karena itu juga merupakan salah satu bentuk rasa cinta kita Iya. terhadap daerah kita sendiri ya. Apalagi kan yang membuat itu kan penuh rasa cinta. Ui. Karena Bunda tadi kan harus ada, pokoknya harus pikiran harus lebih plong untuk membuat kue ini. Dan dari hati ke hati membuat kue itu. Jadi memang ketika kita menyicipi kue itu memang benar rasanya luar biasa. Artinya ini loh buatan Bunda Raya gitu maksudnya. Langsung news di hati Iya gitu benar ya. sekali. Oke, luar biasa. Heart to heart, serasa makan kue tadi ya. Oke, baik. Nah, Bunda Raya, ini kita kembali lagi ke kue dari Bunda Raya ini sendiri.
Mungkin yang pilih mau tanyakan yang membedakan. Tentunya banyak sekali di Kota Palembang ini terkhususnya kue-kue tradisional yang dipasarkan di mana-mana. Tapi yang membedakan kue Bunda Raya dengan kue-kue lainnya ini apa Bunda? Terutama dirasa. Karena Rasa. ya benar kata Mas Walihin tadi, selain penuh cinta, setiap kocokan kue itu ada sholawatnya. Jadi ada rasa bersyukur dengan Allah. Kue Palembang ini sangat diterima bukan hanya di kota Palembang, tapi di Indonesia bahkan ke luar negeri juga. Jadi kayak teman-teman di Oslo, dari Belanda kemarin juga pada pesan di Bunda kue-kue Palembang. Siapa yang rindu Palembang pasti ingatnya ke Bunda. Jadi yang membedakan selain rasa ada juga tekstur. Teksturnya sangat beda karena Bunda masih pakai kocokan tangan kayu. Terus ada juga warna. Karena kenapa warna? Karena Bunda memanggang kue itu benar-benar sampai matang. Karena kenapa? Kita pengiriman keluar kota bahkan ke luar negeri butuh waktu yang lumayan lama. Bagaimana caranya kue ini tidak merubah rasa apalagi warna. Dan yang terpenting juga ada packaging. Jadi packaging sangat ramah lingkungan, itu semua kita bikin hampers, kita bikin kotak yang benar-benar berkualitas dan mewah, tapi tetap dengan gaya elegannya Palembang. Ada songket, benar-benar ornamen songket, ada nama kue sampai masa expirednya kue itu. Oke, jadi betul Bunda, berarti segala sesuatunya mulai dari packaging sampai ke dalam kue ini sendiri, itu mempunyai ciri khas tersendiri dari kue Bunda Raya ini, luar biasa ya. Oke baik, ini Bunda Raya juga prestasinya nggak kaleng-kaleng juga nih para pendengar RRI dan juga sobat RRI Net. Karena banyak sekali sudah menerima penghargaan terkait usaha di bidang kuliner kue tradisional itu sendiri. Boleh Bunda sepil satu-satu yang ingat aja Bunda. Mungkin pencapaian tertinggi kira-kira yang mana? Pemenang Master Oleh-oleh Blue Band itu tahun 2017 dan 2018, jadi 2 tahun berturut-turut. Oke, itu skalanya Indonesia? Indonesia kurang lebih 33 provinsi, 5.600 peserta, dan untuk bisnis pitching Bunda untuk mendapat yang terbaik untuk itu. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kembali untuk Bunda Raya dengan cita rasa kue khas tradisionalnya dan sekaligus bisa membanggakan Kota Palembang juga sebagai identitas dari Kota Palembang itu sendiri di bidang usaha kuliner. Nah, Bunda pilih mau tanya lagi mungkin ke Bunda kalau tadi tentang prestasi yang sudah diraih dan juga segala sesuatunya latar belakang dan juga varian apa aja yang sudah dihadirkan dari Bunda Raya sendiri. Nah, untuk selanjutnya mungkin waktu Lebaran kemarin kali kita flashback sedikit ya. Oke, waktu Lebaran kemarin gimana Bunda? Amankah orderannya atau bikin geleng-geleng kah? Ya Alhamdulillah masih bertahan di usia 9 tahun ini. Ya, insya Allah ini mau lebaran lagi. Idul Adha juga sudah rame yang pesen. Untuk kemarin ya kita kurang lebih sehari 300 sampai 500 loyang. Wow, luar biasa. Itu mungkin baru spill yang belum seberapa dari Bunda Raya. Nanti kita akan ulik lagi informasi yang lebih menarik lagi tentang Bunda Raya. Dan juga ada Solihin di sini ya. Masih dengan topik ketangguhan UMKM kue tradisional bertahan di tengah kue modern. Nanti kita akan kembali lagi tetap di RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. RRI Digital dengan Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan budaya bersama RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Kita masih bersama dengan Bunda Raya, bersama dengan Muhammad Solihin juga sebagai penggiat kue serta pemerhati kuliner saat ini. Masih dengan topik yang akan kita bahas mengenai ketangguhan UMKM kue tradisional bertahan di tengah kue modern. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk obrolan budaya kita pada malam hari ini. Baik, kembali mungkin kita akan bertanya lagi ke Bunda Raya kembali mungkin ya. Bunda, seperti kita tahu, kita juga tidak bisa memungkiri untuk kemajuan saat ini tentang kuliner. Kuliner yang ada di Kota Palembang ini sangat pesat sekali, sangat maju sekali, luar biasa. Di tengah juga dengan kuliner yang bermunculan dari pengaruh luar negeri juga Bunda. Mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu, banyak sekali kue-kue yang bermunculan yang mengarah dari luar negeri itu sendiri. Nah, kalau dari Bunda Raya sendiri mungkin upaya kali ya, upaya dari Bunda Raya ataupun dari
tim Bunda Raya sendiri untuk mempertahankan kue tradisional ini untuk bisa tetap eksis sampai saat ini. Gimana Bunda? Ya, alhamdulillah sampai sekarang kami tetap bertahan. Pertama mungkin Bunda banyak berinovasi. Jadi ada pembaruan lagi seperti Mak Jola, ada Mas Bro, ada Kojo Ketan Hitam dan Bunda selaku pengrajin kue atau juga penggiat kuliner. Jadi di sini Bunda keliling Indonesia. Hampir itu dari Jogja, Bandung, itu Bunda mempromosikan apa itu kue Palembang, bagaimana lezatnya kue Palembang, terus kita ke anak-anak muda juga ke generasi Z-nya, bagaimana anak-anak harus mencintai kuliner Palembang terutama di kue-kuenya. Jadi Bunda keliling sekolah-sekolah juga gitu Mas Willy. Oke, betul. Apalagi kemarin waktu Lebaran juga sempat dijulukin kue tradisional Palembang ini primadona Bunda ya. Apa Iya. kemarin Bunda? Primadona bertahan di primadona eksistensi di hari Lebaran ya. Iya. Menjadi salah satu primadona yang paling digandrungi pada saat Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha dari kue Bunda Raya ini sendiri luar biasa. Oke, kita ke Solihin. Solihin, kalau dari Solihin sendiri untuk mencari tahu tentang informasi misalkan ada kue terupdate nih tentang kue tradisional atau mungkin varian apa aja yang diluncurkan dari kue tradisional ini sendiri, itu mencari tahu informasinya dari mana? Yang pastinya itu kan semua strategi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang pastinya itu untuk melihat minat dari para kaum milenial atau kaum muda itu yang pastinya itu branding. Branding dalam artian branding masalah tentang visual. Benar tadi kata Bunda sudah ada berinovasi ya kayak misalnya tadi kan dari apa tadi nama ada kue yang baru lagi tadi. Apa tadi Bunda namanya Bunda? Mbak Jola, Mas Bro. Jadi kan semuanya itu, walaupun dia ini merupakan kue tradisional, tapi dia ada branding dari nama tersebut. Dan juga bukan hanya itu saja, mulai dari packagingnya, dari tampilannya. Kan anak-anak milenial ini kan suka melihat dulu namanya visualnya. Kalau misalnya visualnya bagus seperti ini kan contoh bisa dilihat Bunda Raya ada packagingnya sangat, ada ke warna kuning. Ini kan merupakan keemasan lambang Kerajaan Sriwijaya. Mungkin ya dari situ kan orang berpikir, oh ternyata salah satu yang harus kuat strategi itu adalah branding dari yang tersebut. Dan bukan hanya itu saja berinovasi tadi seperti benar kata Bunda Raya mulai dari nama yang mungkin hanya orang kenal hanya Kojo, dia ada nama Mas Bro segala macam tadi. Dan juga yang pastinya ada digital marketing. Nah, harus ada digital marketingnya dan juga kita harus kerja sama dengan food vlogger atau misalnya dengan apa namanya itu vlogger yang tentang bisa memperkenalkan makanan-makanan tradisional tersebut. Tuh. Oke, jadi memang pengaruh sosial media ini juga sangat berpengaruh untuk peningkatan penjualan dari sebuah produk Bunda ya. Berarti Bunda juga salah satu aktif juga di sosial media memasarkan produk dari kue Bunda Raya sendiri. Pasti dan Bunda sudah siap menjadi content creator. Wih, Untuk produk sendiri maksudnya kan. Jadi Bunda pelaku, pembuat dan juga Bunda siap bersaing dengan teman-teman dari provinsi lain, kota lain untuk menjadi content creator, langsung mengenalkan dan langsung Bunda dengan sangat tidak pelitnya berbagi ilmu, berbagi resep tentang kuliner Palembang. Dan sekarang boleh kita lihat hampir di semua media sosial tentang kue Palembang. Jadi kita jangan takut oh ini akan menjadi pesaing, tidak. Karena Bunda ada keyakinan rezeki sudah tertakar dan tidak mungkin pernah tertukar. wih, mantap luar biasa. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Raya. Memang Bunda, kita juga tidak bisa menyampingkan tentang sosial media ini sendiri karena pengaruhnya sangat betul-betul luar biasa besar sekali. Mungkin kalau misalkan dipersentasiin bisa 70/30 mungkin ya. Soalnya orang berminat untuk membeli sesuatu pasti melihat visual dulu seperti yang dikatakan dari Solihin tadi. Mereka akan stalking dulu tentang Instagramnya atau mungkin sosial medianya. Habis itu baru melihat testernya, setelah itu baru bisa berani untuk open order. Oke. Nah Bunda, ini mungkin ada program terbarukah yang akan diluncurkan dari Bunda Raya sendiri? Mungkin ada inovasi baru lagi di Idul Adha ini mungkin? Ada. Jadi Ada. kita akan menyatukan antara rasa asin dengan rasa manis. Itu melambangkan sebuah kehidupan. Wih, Iya. Jadi ada. dalam sekali maknanya berarti ya. Benar. Kenapa Bunda? Kenapa Bunda bisa kepikiran untuk membuat hal tersebut? Ya karena bertahap dari awal Bunda sudah membuat beberapa inovasi juga dari kalau misalkan ada
kuat apa pindang tekwan, ada bisa namanya apa tuh namanya pempek klopon. Jadi bukan hanya di kue. Jadi makanan Palembang ini Bunda buat semenarik mungkin dengan rasa yang tidak mengubahkan resep sama sekali, tapi orang oh ada inovasi baru, oh ada inovasi baru. Dan itu benar-benar kalau untuk media sosial Bunda pegang sendiri, jadi Bunda tahu bagaimana maunya konsumen. Jadi itu kita setiap hari memang menayangkan atau memposting kue-kue baru lagi dengan inovasi-inovasi yang berbeda itu. Oke, jadi misalkan ada custom dari konsumen, langsung eksekusi Bunda ya. Wih, tanpa berlama-lama lagi langsung dibuatkan sesuai dengan permintaan dari konsumen itu sendiri. Nah, Bunda, mungkin kita kembali lagi pertanyaannya tentang apa namanya masih di tengah gempuran dari pesaing bisnis, mungkin Bunda ya kita tinjau. Nah, Bunda sendiri mungkin ada tantangan terbesar nggak Bunda? Tantangan terbesar yang Bunda Raya alami selama mungkin dalam kurun waktu 1 dekade ini. Selama merintis dari usaha kue Bunda Raya sendiri. Ya ini mempertahankan lebih sulit ketimbang mencari yang baru. Jadi benar-benar kue ini sebagaimana caranya ini tetap bertahan di tengah gempuran kue-kue modernisasi yang datang. Dengan makanya tadi Bunda harus inovatif, harus kreatif, mengajarkan menjadi guru, menjadi mentor untuk beberapa sekolah. Bukan hanya di Palembang, tapi kita sudah merambah ke kota-kota besar di Indonesia. Kemarin baru pulang dari Jogja, kita bagaimana caranya kue-kue Palembang ini diterima di Pulau Jawa. Dan alhamdulillah tetap itu penjualan terlaris dalam 1 jam bisa habis 100 loyang itu. Mantap, boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Raya. Salah satu pencapaian yang luar biasa dalam 1 jam. Ludes 100 loyang. Nah ini pasti Bunda dalam setiap usaha itu apalagi Bunda saat ini juga terbilang sudah besar usahanya. Pasti banyak sekali apa namanya yang mendukung dari belakang Bunda ya. Oke, seperti karyawan dan juga siapa namanya siapapun mungkin ya siapapun yang mensupport Bunda di belakang layar istilahnya tuh Bunda. Bunda sudah mempunyai berapa karyawankah dari usaha ini? Ya alhamdulillah selama ini Bunda disupport anak-anak, itu support yang terbesar. Jadi selain karyawan ada anak-anak yang memang sudah Bunda bagi tugas. Jadi ada yang di dapur, ada yang jadi chefnya, ada yang melayani di toko, ada memang yang pegang online juga. Nah ini dia, sekarang untuk hari-hari Bunda cuman ada 8 orang karyawan. Tapi kalau untuk mau menyambut hari raya lebaran itu bisa 100 sampai 200 karyawan. Karyawan. Iya. Itu orang semua. Orang semua, karena manggang aja itu betul orang 40 orang. Oke, nah ini berhubung dengan karyawan yang banyak tadi. Bunda pernah mencapai orderan paling tinggi itu berapa loyang Bunda? Dalam satu momen gitu, misalkan Lebaran Idul Fitri. Pencapaian tertinggi pernah tembus seberapa loyang? Sebenarnya kita jarang menghitung itu jujur, tapi kita menghitung berapa box atau kotak kue yang habis terjual di saat kita membeli. Kalau mau menghitung agak sedikit ribet karena yang beli kan bukan per jam lagi. Jadi non-stop keluar masuk orang membawa kue pulang itu membeli produk kita. Jadi pernah terbesar itu 1 kali cuman itu yang terhitung ada 5.000 loyang. Luar biasa satu hari ludes 5.000 Iya, loyang. tapi 1 kali cuman sekarang kali. Standar lah 1.000 sampai 2.500 loyang. Sebenarnya itu 1.000 sampai berapa tadi itu juga lumayan besar Bunda ya. Apalagi mencapai 5.000. Itu curiga kekuatannya dari mana itu ya? Karena karyawannya solid. Karyawannya Jadi solid. perlu diketahui juga kita dari H-15 sampai H-1 itu per hari minimal kita membuat kue 400 sampai 500 loyang sehari. Oke, jadi di setiap harinya kue dari Bunda Raya ini pasti ready ya? Ready setiap Pasti hari. ready. Sekarang ada mode baru lagi, kita bikin bentuk frozen. Jadi lebih aman mau keluar negeri, mau keluar kota, setiap tamu-tamu yang datang mau membawa oleh-oleh. Jadi bukan hanya pempek tapi sekarang wajib ada oleh-oleh kue Palembang. Luar biasa, ini berarti inovasi terbaru lagi dari Bunda Raya? Iya, ada tagline-nya. Kue bahasa Palembang frozen pertama di Palembang. Wow, luar biasa. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bunda, yang pasti dengan banyaknya karyawan tadi Bunda, kalau misalkan terhitung 8 masih oke lah Bunda bisa menghandle sendiri. Tapi kalau misalkan udah 200 sampai 100 orang tadi, gimana nih Bunda cara Bunda memonitor karyawan-karyawannya pada saat mereka memproduksi kue ini Bunda?
Ya mereka kita ajarkan rasa memiliki dulu. Karena memiliki akhirnya mereka jatuh cinta. Jadi kenapa? Ini rezeki bersama, periuk nasi bersama. Dan sampai di sini bukan hanya di karyawan dan anak-anak. Tapi dinas-dinas di Kota Palembang cukup support Bunda. Kenapa Bunda bilang support? Karena mereka beli kue misalkan dinas A, dinas B. Itu sudah ada mereka minta jauh-jauh hari sebelum memasuki bulan puasa. Jadi karena mereka support mereka beli di kita. Jadi alhamdulillah selama ini kita dikenalkan dengan kota-kota lain atau ada acara di Palembang itu para pejabat sangat mensupport Bunda juga. Jadi itulah keuntungan Bunda untuk para karyawan memang Bunda didik kekeluargaan, rasa memiliki. Jadi istilah kalau bahasa Palembang itu inilah periuk nasi kita. Betul, jadi semuanya dirangkul Bunda ya. Buat mereka juga merasa nyaman dan menganggap itu rumah sendiri. Tapi dalam artian tetap ada batasan antara owner dengan karyawan ya. Oke baik, kita ke Solihin lagi. Oke Solihin, seperti kita ketahui juga saat ini Solihin untuk kaula muda saat ini kan memang banyak gengsinya sebenarnya, banyak gengsinya untuk mengakui tradisi atau apalagi misalkan kayak material culture seperti ini ataupun aset-aset yang memang betul-betul punya kita sendiri. Nah untuk Solihin sendiri untuk tanggapan untuk para kaum milenial yang mungkin masih dengan gengsinya gitu, mereka menganggap misalkan masih malu mengakui identitas misalkan dari kue tradisional ini sendiri, kalau misalkan makan kue itu norak atau gimana gitu. Gimana Solihin tanggapannya? Iya, yang pasti tadi kita harus sebagai kaum milenial juga kita harus promokan dulu makanan kue-kue tradisional tadi. Kan kaum milenial sekarang ini kan banyak yang tidak tahu dengan namanya makan-makan tradisional tadi. Ya bisa juga kita datangi dulu tempat kayak misalnya kayak contohnya di toko Bunda Raya ini. Jadi kan kita harus jelaskan dulu ini loh makanan tradisional merupakan budaya identitas kita. Jadi kita harus tidak boleh gengsi sebenarnya itu. Dan kita kan juga bisa bersaing secara global ya. Dan juga kan misalnya lagi kan biasanya kan Bunda Raya ini kan sering aktif namanya berbagai event kuliner. Siapa yang tidak kenal dengan Bunda Raya ya. Saya juga sebenarnya kenal sama Bunda Raya karena Bunda Raya sering mengadakan event-event kuliner yang ada di mall-mall besar yang ada di Kota Palembang ini. Nah biasa kita kenalkan dulu, oh ini loh yang kamu bilang makanan yang kamu bilang ini yang kamu gengsi makan tradisional. Ini orang yang membuat kue ini itu punya cita rasa yang khas. Dia juga orang yang membuat kue ini dia mempunyai pemikiran yang baik. Kata Bunda tadi kan orang yang membuat kue ini juga bisa bersolawat. Jadi orang tuh baru bisa menghargai lah orang yang membuat kue tersebut gitu. Oke, betul. Jadi dengan adanya kue tradisional ini bisa menjadi identitas diri juga ya. Benar. Sebagai bentuk rasa cinta kita juga terhadap daerah yang kita huni saat ini. Oke baik Bunda Raja dan Solihin, nanti kita akan kembali lagi ngobrol lebih jauh. Tapi untuk sebelumnya kita istirahat dulu. Tetap bersama kami di RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Masih juga dengan program siaran obrolan budaya.
dengan topik ketangguhan UMKM kue tradisional bertahan di tengah kue modern. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Masih bersama Bunda Raya dan juga Solihin. Di sini sudah membersamai pada malam hari ini. Oke, Bunda, kita kembali lagi ke topik kita pada hari ini. Seperti kita tahu juga Bunda, untuk saat ini kaula muda ataupun generasi milenial atau juga Gen Z pada saat ini mereka sudah terdoktrin gitu dengan makanan-makanan dari luar negeri mungkin ya, yang saat ini sangat pesat sekali, sangat luar biasa sekali perkembangannya mempengaruhi generasi muda saat ini. Nah, untuk Bunda Raya sendiri mungkin upaya dari Bunda Raya untuk mempertahankan biar kue tradisional ini tetap digemari oleh kaula muda saat ini. Gimana Bunda? Ya itu tadi kita membuat packaging yang menarik dengan kemasan kecil seperti contohnya di depan. Jadi dengan apa semenarik mungkin kue ini bisa dibawa dengan packaging yang bagus. Terus itu tadi Bunda tidak lupa untuk berinovasi. Jadi terus ada perubahan-perubahan penambahan untuk kue-kue Palembang. Jadi misalkan tadi anak muda tertantang apa sih Bun itu Mas Bro, Mak Suba brownies. Jadi dengan kata-katanya atau kuenya itu dari namain dengan Mas Bro itu kan untuk anak muda sebenarnya untuk generasi Z, makanya ada Mas Bro, Mak Suba brownies. Jadi mereka itu tertantang mau mencoba juga, apalagi di lokasi Bunda itu kita buat bagaimana lokasi ini anak-anak generasi Z ini bisa berfoto ria, berselfie ria dengan tenang, dengan senang. Ya akhirnya mereka tertantang, oh iya ya tempat Bunda memang bagus untuk foto-foto, apalagi ada keterangan kuenya, jenis kue, terus bahannya, sejarahnya. Nah misalkan Mak Suba sejarahnya apa? Apa itu kue Mak Suba? Itu teman-teman para generasi muda ya umumnya sekarang ya tidak membelakangi lah untuk kue-kue Palembang. Mereka sangat senang sekali dan tantangan kami ya bagaimana caranya orang-orang atau teman-teman yang generasi milenial ini bisa tertarik, bisa membeli juga kue kami. Itu tadi dengan inovasi-inovasi Bunda itu sudah mengubah kue dari yang tradisional dibikin bagaimana caranya kekinian gitu. Betul, berarti ini lebih ke strategi Bunda ya? Ya strategi. Oke, luar biasa. Berarti ini lebih ke strategi dari marketing sendiri serta pemasaran yang Bunda lakukan ya. Tapi ide yang sangat bagus Bunda. Jadi dengan berkunjung ke toko Bunda, jadi untuk para generasi muda ini bisa berfoto, apalagi yang misalkan tempat dari Bunda sendiri sangat Instagramable mungkin, contohnya sangat pas sekali untuk berfoto-foto untuk kaula muda ataupun Gen Z saat ini. Jadi mereka mungkin punya kebanggaan tersendiri gitu dengan berkunjung ke store Bunda gitu ya. Iya, apalagi misalkan fotonya hasil foto selfie di toko Bunda, di tag ke Bunda, itu nanti akan ada hadiah menarik bagi foto yang kita anggap menarik gitu. Jadi anak-anak tertantang dong, mau nggak mau, Bener. biar mencicipin kue Bunda gimana caranya mereka datang, tapi dengan harga ya kita tetap ada promo-promonya gitu. Oke, bener. Jadi kayak ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Iya. Oke, baik. Bisa juga disiasati dengan hampers Bunda. Hampers juga kalau misalkan packagingnya menarik, pasti akan digemari juga oleh kaula muda. Setuju nggak Bunda? Setuju dan itu sudah kita lakukan, udah 2 tahun malahan packaging yang menarik dengan kemasan lebih kecil, lebih ekonomis. Kalau dulu kan orang Palembang beli kue Palembang harus 1 loyang, nah sekarang tidak lagi. Jadi dalam satu packaging, dalam satu hampers itu ada 4 macam kue. Sekarang bahkan kita bikin 6 macam, lebih kecil lagi. Jadi anak-anak itu terjangkau untuk harga kue Palembang. Itu. Oke, berarti memang harus peka dengan kondisi saat ini yang Keadaan, lagi benar. ramai gitu Bunda ya. Iya. Oke, dan juga tetap mengikuti zaman tanpa meninggalkan identitas dari kue tradisional Bunda Raya itu sendiri. Oke, baik. Kita ke Solihin. Nah, Solihin selaku kaum milenial tentunya kamu pasti mempunyai rasa keinginan untuk rekan-rekan seumuran kamu ataupun seumuran kita gitu ya, untuk minatnya menarik para generasi seperti kita untuk bisa mencintai kembali kue tradisional ini. Mungkin dari upaya Solihin sendiri yang dilakukan apa nih misalkan?
Baik, jadi memang anak muda itu sebenarnya tidak anti pada yang namanya budaya lokal. Mereka itu hanya ingin Instagramable atau relatable. Nah, butuh dan juga mereka ini butuh narasi menarik tentang sejarah kue tersebut. Nah, jadi Bunda selaku pelaku kuliner, mungkin nanti Bunda bisa mengadakan kayak pelatihan demo memasak. Ya, kan sering kan. Nah, apalagi sering. Nanti kan Bunda akan menjelaskan ini loh sejarah pembuatan kue tersebut. Dan juga benar tadi kata Bunda harus berinovasi. Dan juga packagingnya itu harus modern dan praktis dibawa kemana-mana. Benar tadi kata Bunda kan, mungkin kalau dulu kalau misalnya mau beli kue itu harus loyang. Ini sekarang kan loyang bisa dibagi-bagi ya Bunda ya. Jadi misalnya ada kayak sekarang itu kalau orang jual kue itu ada selain itu ada mix empat rasa gitu atau 6 rasa. Nah jadi kan dengan seperti itu kan anak-anak muda akan lebih senang. Apalagi kan mungkin ada yang kurang pencinta kurang yang manis-manis, kurang yang manis. Mungkin akan sedikit dibuatkan kue yang mungkin sedikit agak asin-asin sedikit Bunda ya. Kayak misalnya gandus mungkin Bunda ya yang warna putih-putih. Apalagi kan kalau saya sih sebenarnya saya kurang suka yang namanya manis-manis sebenarnya. Kalau koje itu kan rasanya kan pas nggak terlalu manis banget. Nah, jadi dengan kita kaum milenial ini kita harus kenalkan dulu. Kita tahu dulu sejarah-sejarahnya dulu. Oh seperti ini loh sejarah pembuatan kue tersebut hingga sampai saat ini masih tetap dikenal oleh masyarakat luas gitu. Oke betul. Jadi lebih ke strategi lagi intinya ya. Strategi mempromosikan kue tradisional ini sendiri. Nah sebenarnya Bunda kalau misalkan pemula nih yang mungkin mau belajar warisan budaya tentang membuat kue tradisional. Kira-kira susah nggak Bunda? Susahnya di mana misalkan untuk belajar seorang pemula yang ingin mencoba untuk membuat kue tradisional ini? Kalau untuk kue Palembang itu dibilang susah, tidak begitu susah. Tapi dibilang gampang, kita butuh kesabaran. Karena satu loyang kue Palembang itu memakan waktu 1 sampai 3 jam untuk satu loyang. Nah, jadi sekarang Bunda inilah mewakilkan Kota Palembang, mewakilkan teman-teman UMKM. Bunda mengadakan cooking class dari kecamatan per kecamatan, kelurahan per kelurahan, kantor-kantor pemerintahan juga, sekolah-sekolah. Jadi adik-adik dari beberapa SMK juga sudah sering kita adakan pelatihan. Jadi Bunda keliling memang alhamdulillah Bunda sudah ada MOU kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Jadi adik-adik kita sekarang sudah dikenalkan bagaimana kue kuliner, apa itu sejarah Mak Suba, sejarah 8 jam. Ya misalkan 8 jam sendiri punya filosofi yang 8, 8, 8, 8 kali 3, 24. Nah inilah cara Bunda untuk adik-adik lebih mencintai dengan kuliner Palembang. Kita adakan cooking class. Itulah tadi Bunda jelaskan bukan hanya di Palembang. Cooking class ini sudah hampir merambah ke kota-kota besar. Yang sudah seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta itu sudah Bunda lakukan. Nah semakin ke sini adik-adik semakin penasaran. Kue Palembang ternyata sangat diminati dan benar-benar orang-orang pada penasaran. Makanya sekarang untuk lapis legit sendiri Bunda bikin semenarik mungkin, gimana packaging yang kecil tapi orang-orang minatnya sangat banyak dan dengan harga yang sangat terjangkau. Oke betul. Jadi ini menjadi salah satu juga cara untuk kaula muda ataupun Gen Z juga mulai menggemari memasak apalagi masakan khusus seperti ini di kue tradisional ini warisan budaya yang betul-betul memang punya nenek moyang kita sendiri sebagai orang Palembang. Oke, Bunda ini Bunda setuju nggak kalau misalkan kue tradisional ini dulunya memang tidak semua orang bisa mencicipi ini? Benar, ini kue sultan. Kue sultan. Bunda pernah diliput juga oleh TV nasional juga dulu pernah bagaimana sejarah 8 jam karena pengalaman Bunda pribadi orang tua Bunda kalau lebaran kita tidak pernah makan kue Palembang seperti 8 jam atau maksuba. Orang tua Bunda cuman mampu bikin kue yang dikasih air, cake yang dikasih air. Kita sempat nanya, kok dikasih air Bu? Karena biar kuenya banyak, karena saudara Bunda 8. Nah, kok enggak pakai kue kayak orang-orang Bu, ada 8 jam apa? Kita kurang mampu nak, jadi apa yang kita mampu. Dari situ Bunda berpikir, kenapa enggak lah kalau satu saat Bunda bisa
jadi pengusaha kue Palembang dan niatnya kalau orang nggak mampu kita kasih cuma-cuma. Sampai sekarang Bunda lakukan. Dan memang kue Palembang ini nggak semua orang tercicipkan, merasakan. Jangankan zaman dulu, kemungkinan zaman sekarang pun masih ada. Nah inilah tugas Bunda lagi, kita ke pelosok desa, ke daerah-daerah. Jadi teman-teman yang punya kelebihan rezeki kita minta sebagai support, kita bikin kue di daerah-daerah terpencil juga. Nah, karena bukan mungkin sekarang masih banyak teman-teman di Indonesia ini di daerah pelosok-pelosok itu belum pernah mencicipi kue Palembang. Betul. Jadi dengan disiasati oleh Bunda dengan berinovasi, ini sesuai ada ukuran-ukuran tertentu ya. Iya. Jadi untuk harganya juga bisa disesuaikan dengan kantong masing-masing. Untuk bisa mencicipi kue dari Bunda Raya ini sendiri. Oke, kalau untuk masalah harga Bunda. Kalau masalah harga, rate harganya dimulai dari harga berapa? Ya, karena kita menjual kualitas, jadi harga dimulai dari harga 300. Jadi 300.000 itu kenapa? Karena kita memakai butter yang memang bisa dibilang memang yang berkualitas, premium semua. Jadi kita bukan sembarangan kue Palembang semaunya, tidak. Karena inilah tugas Bunda, memperkenalkan kue Palembang dengan kelezatan yang luar biasa. Dibandingkan daerah-daerah lain nggak ada kue semewah kita. Jujur, dari rasa, dari jam pembuatan, dari bahan, belum ada yang menyaingi dan menandingi kue-kue Palembang. Bangga dong jadi orang Palembang. Luar biasa, boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah. Menjadi salah satu dedikasi juga dari Bunda Raya terhadap kota Palembang tercinta melalui kue tradisional yang dihadirkan. Di setiap momen yang pasti Bunda ya, ini bukan hanya di Idul Fitri ataupun Idul Adha ataupun hari raya agama manapun, tapi ini bisa dicicipi di setiap hari, selalu ready di toko Bunda Raya. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Raya. Mudah-mudahan akan selalu berkembang lagi usahanya dan juga akan menambah inovasi-inovasi yang lain lagi dengan kue tradisional yang dihadirkan. Baik, tadi juga sempat disinggung oleh Bunda dengan rasa yang autentik. Nah, kalau misalkan dari kue Bunda Raya ini sendiri, rasa yang autentik yang seperti apa Bunda yang dihadirkan? Ya, rasa yang diciptakan dari kue ini adalah memang kita bahas dulu tentang kepadatan kue. Jadi kenapa Bunda sampai sekarang bikin kue itu pakai kocokan kayu yang resmi, yang dari dulu, dari zaman mak Bunda, dari zaman nenek itu masih tetap pakai kocokan. Karena itu kenapa? Itu lebih padat. Rasanya lebih padat dan kue-kue Palembang ini jujur itu beda dengan rasa-rasa kue-kue yang lain. Kayak Mak Suba punya rasa tersendiri. Kayak lapis kojo memang benar-benar rasa yang gurih yang dari santan kelapanya. Engkak ketan itu sedikit kenyal dengan tepung ketannya, tetapi gurihnya dari santan-santan yang digelondo. Jadi setiap kue beda rasa. Sedangkan 8 jam kenapa itu sangat menarik dan sangat laku di tokonya Bunda. 8 jam itu tidak dikasih pewarna coklat tapi dia coklat. Jadi dari rasa 8 jam ini punya rasa otentik tersendiri. Jadi siapa yang nggak kenal kue 8 jam? Kue lain kemungkinan bisa ditiru di kota-kota lain. Tapi 8 jam cuman hanya milik Palembang. Itulah rasa otentik yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Baik, betul. Berarti di setiap varian kue itu punya keunggulan tersendiri Ya. sendiri Bunda ya. Benar. Tapi untuk saat ini yang Bunda rasakan yang paling banyak digemari oleh masyarakat nih yang mana Bunda? Ya jujur kalau di Bunda kan memang kue inovasi Bunda juara 1 dong, itu Mak Jola. Kenapa dia jadi juara 1? Karena untuk konsumen di luar kota beli satu macam kue Mak Jola bisa mencicipin 3 rasa sekaligus. Mak Suba, Kojo, Lapis. Keuntungan dari ongkir mereka lebih banyak. Jadi untuk beli 3 rasa tidak harus 3 loyang. Cukup 1 loyang, 1 paket Mak Jola. Dan sekarang alhamdulillah ada paket 4 varian. Jadi 4 varian ini 4 macam kue dalam 1 loyang. Dan sekarang alhamdulillah lagi di Bunda ini kita akan bikin 1 paket dengan 6 kue. Itu. Wih, berarti inovasi baru lagi ya? Iya. Kalau tadi ada 4 kue, ini akan dihadirkan 6 kue 6 kue. kembali. Mudah-mudahan akan diterima masyarakat kembali Bunda ya. Amin. Dan responnya juga sama. Suksesnya seperti kue-kue yang sudah diluncurkan. Oke, kita ke Solihin lagi ya. Baik, Solihin kalau menurut Solihin sendiri pandangan Solihin saat ini untuk di tahun 2025 ini tentang
kemajuan kue tradisional ini seperti apa sebenarnya, Solihin? Baik, sebenarnya untuk kemajuan kue tradisional ini sudah sangat mendunia tadi kan, benar kata Bunda kan tadi sudah dikenalkan di berbagai macam negara, bukan hanya di Indonesia tapi sudah ada di negara. Jadi memang benar tadi inovasi tadilah yang melatar belakangi agar kue ini selalu dikenal oleh kaula muda yang ada di Sumatera Selatan bahkan juga di daerah-daerah lainnya. Tadi kan benar kata Bunda tadi rasa otentiknya tadi kan. Misalnya tadi kan sekarang Bunda akan meluncurkan lagi namanya kue 6 rasa dalam satu. Jadi dalam satu loyang ada 6 rasa kue yang jadi mereka berpikir oh ternyata dalam satu loyang bisa ada 6 rasa kue tersebut ya. Nah, jadi kita bisa mempromosikan juga dan kembali lagi kita memang harus Instagramable dan kita memang harus bekerja sama juga dengan food blogger. Ya apalagi kan banyak sekarang ini kan food blogger yang banyak tentang masalah-masalah kuliner khususnya untuk makan-makan tradisional. Kita bisa bekerja sama juga dengan blogger tersebut, dengan konten kreator, bahkan juga Bunda sendiri yang akan turun tangan menjadi konten kreator tersebut. Jadi kan dengan adanya konten kreator tersebut, banyak orang akan mengetahui misalnya tentang kue-kue yang tadi. Ya mungkin dari beberapa kue yang disebutkan Bunda kan udah banyak kenal. Tapi coba nanti mungkin berinovasi dengan kue-kue yang lama. Mungkin kayak misalnya Manansanin, iya. Mungkin banyak orang tidak kenal. Atau juga misalnya kue bluder itu kue seperti apa sih? Jujur saya mengenal untuk nama kue bluder ini di tahun 2021 itu program P5 yang ke sekolah karena kan saya juga merupakan latar belakang sebagai seorang guru. Saya mengambil tema kearifan lokal tentang masakan Nusantara khas tradisional, mengambil salah satunya makanan tradisional Kota Palembang gitu. Oke baik, terima kasih Solihin, tanggapannya luar biasa sekali. Mudah-mudahan juga satu pemikiran dengan kaum milenial saat ini yang sedang menyaksikan kita di kanal YouTube RRI Net Palembang pada saat ini. Oke baik, nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami masih di Obrolan Budaya RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Oke baik pemirsa dan juga para pendengar RRI, langsung saja kita akan mencicipi kue dari Bunda Raya ini sendiri. Ini sudah dihadirkan oleh Bunda Raya, Ya. Kue varian apa ini Bunda? Lapis legit Palembang. Lapis legit Palembang, boleh kita shoot dulu. Luar biasa penampakannya, betul-betul sangat estetik dan cantik sekali. Di sebelah kiri, Ada itu varian apa Bunda? Mak Subah.
Mak Suba. Iya. Ini agak sedikit muda warnanya ya. Iya, karena dia baru keluar dari frozen sih. Inovasi Oke. baru Bunda lagi. Oke, ini tadi berapa Bunda harganya? Itu ukuran seperempat, 10 kali 10 itu 150.000. 150.000. Ya, jadi satu loyang ukuran 20 kali 20 itu 600.000. 600.000. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita akan membuktikan rasa dari kue, apa ini tadi, lapis legit ya? Lapis legit Palembang. By Bunda Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Luar biasa. Nggak nyangkut di tenggorokan Manis kan? dingin. Ini dimasukin di frozen dulu. Iya, benar. Oke, jadi fresh ya. Oke, ini sepertinya pilih nggak harus mencicipi sendiri, biar membuktikan sama-sama. Solihin boleh, Solihin dicicipi juga. Boleh. Atau rekan-rekan kameramen Iya, atau kayaknya audiens yang ada di sini juga boleh, silakan. Kameramen harus mencicipin kayaknya biar tahu rasanya juga kan. Oke, siapa? Kak Agus mungkin? Boleh Kak Agus mencicipi ke depan? Iya, saya Solihin untuk- coba dicicip dulu. Iya, untuk ini Mak Suba ya. Ya, ini banyak juga ini peminatnya ini Bunda ya. Coba, bismillah. Gimana survei membuktikan? Jadi makan tuh kayak memang benar-benar melihat kayak Bunda itu membuat kue itu, jadi kayak teringat Bunda yang membuat kuenya. Manis secantik orangnya. Wih, mantap. Tapi ini Bunda review jujur, ini tidak terlalu manis Bunda. Iya, benar. Jadi pas ini mungkin ya, ini bagi yang tidak terlalu suka manis, ini sangat rekomendasi sekali untuk dicicipi. Boleh silakan yang mau cicip dari penonton di studio atau dari kameramen silakan. Dari Bu Lisa mungkin, boleh Bu Lisa ke depan? Ibu. Boleh dipilih yang mana? Pilih dibawain ke Ibu. Oke. Iya, harus Bu. Boleh di-spill di kamera? 1 sampai 10 berapa? Oh 11, iyo ya, berarti melebihi ya, melampaui berarti. Rasanya melampaui. Ya, Oke, terima kasih. Mas, kelebihan dari kue kita, kata orang Palembang tuh nggak nyelekit di tenggorokan gitu. Jadi makannya benar-benar aman dari bayi sampai usia lansia. Oke, ini mungkin yang Bunda bilang di awal tadi karena ini menggunakan bahan-bahan premium semua Bunda ya. Iya. Jadi hasilnya juga selembut ini dan juga seenak ini. Serta takaran gulanya juga sangat diperhatikan. Oke baik, terima kasih Bunda dan juga Solihin, luar biasa kesempatan pada hari ini sangat menginspirasi sekali, memberikan informasi-informasi menarik tentang kue tradisional khas Kota Palembang. Sudah membersamai kita juga pada hari ini di obrolan budaya bersama RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Baik Bunda dan juga Solihin, untuk menutup kebersamaan kita pada hari ini, luar biasa banyak sekali informasi dan juga wawasan yang diberikan untuk kita semua. Termasuk juga para pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net. Mungkin dari Solihin dan juga Bunda Raya, closing statement berupa harapan untuk kue tradisional ini sendiri nantinya pengennya seperti apa? Dari Bunda dulu. Ya Bunda berharap kue-kue Palembang ini, kue tradisional Palembang makin dicintai, makin diminati oleh semua kalangan, terutama teman-teman generasi milenial atau generasi Z-nya. Dan insya Allah kita akan membawa untuk kue Palembang siap mendunia. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan terrealisasikan. Kalau dari Solihin gimana Solihin? Baik, untuk harapan kami, kita sebagai kaum milenial yang pasti benar tadi, semoga makanan khas tradisional ini khususnya kue-kue yang ada di Palembang ini bisa lebih mendunia, lebih banyak dikenal lagi oleh kaula muda lagi. Ya dengan catatan tadi Bunda harus selalu semangat terus untuk tetap melestarikan cita rasa budaya yang ada di kue tradisional ini. Oke baik.
Bunda dan juga Solehin, terima kasih luar biasa informasi dan juga wawasannya pada hari ini sudah diberikan kepada kami, terkhususnya untuk Pilih Makomi sendiri beserta para pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net yang saat ini sedang menyaksikan kita. Terima kasih, sangat luar biasa sekali obrolan pada hari ini. Bunda, terima kasih juga kuenya sudah dibawa ke sini. Solehin, terima kasih juga untuk kesempatan waktunya bisa hadir bersama kita yang ada di sini. Baik pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, tak terasa kebersamaan kita harus berakhir karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Tetap saksikan terus RRI Net, tonton apa yang Anda dengar di kanal YouTube kami. Dan juga untuk kesempatan pada hari ini, saya Pilih Makomi selaku pembawa acara beserta Bunda Raya dan juga Solehin pamit undur diri. Kita ketemu lagi di obrolan budaya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Terima kasih.